Selamat pagi, selamat tahun baru semuanya. Kita akan membuka tahun baru ini dengan membicarakan desain tren untuk tahun 2024. Sebenarnya banyak sekali gaya desain yang akan ditampilkan di tahun 2024 ini karena banyak teknologi yang maju dan konvensional desain juga semakin berkembang dengan majunya teknologi, tapi akan diambil beberapa poin desain yang sekiranya bisa berkembang dan bisa dijadikan komersil. Jadi untuk yang terlalu niche mungkin nanti akan nanti ada source di slide terakhir. Jadi untuk sekarang kita bahas dulu yang sekiranya bisa applicable di Comcap dan brand-brand yang project-project yang kita pegang. Oke, kita mulai. Nah, seperti penjelasan di awal, teknologi ini mulai berkembang dari misalkan AI dan website dan media-media sarana informasi, medsos dan lain sebagainya. Website itu udah mulai makin interaktif, makin banyak sekali channel-channel yang berkembang. Sedangkan untuk konvensional desain pun kayak kita printing, kita mulai bikin desain secara digital maupun secara manual, itu pun juga mulai maju. Jadi beririsannya adalah pada tahun 2024 ini kita mengalami penggabungan antara keduanya. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah natural reference design. Mungkin karena berkembangnya teknologi, kita tuh kayak makin lupa bahwa kita tuh pernah sampai sekarang dan sebelumnya pun kita mengacu dengan alam atau hal-hal yang berbau dengan natural untuk desain kita. Misalkan sederhananya adalah printing dan tekstur. Nah, jadi ini berikut adalah contohnya. Sebelum masuk ke dalam contohnya, perlu diingat bahwa nature reference design itu luas sekali, tapi akan kita jabarkan, akan kita kerucutkan ke dalam modern natural. Dan ini bersifatnya lebih ke gaya visualnya. Kalau nature reference design bisa diaplikasikan ke dalam hasil outputnya. Nah, contohnya adalah ini. Ini misalkan di bagian Postmates, bagian packaging ini, dia banyak menggunakan bahan-bahan yang sifatnya sustainable, bisa di-recycle dan bisa dipakai, maksudnya bisa dipakai secara lama, tapi kalaupun misalkan rusak, itu masih bisa mudah hancur atau menyatu dengan tanah, misalkan kayak seperti contohnya plastik biodegradable. Nah, tapi percetakan pun juga sama. Jadi, misalkan memakai kardus dengan bahan-bahan yang sifatnya mudah menyatu dengan alam, ataupun misalkan mencetak dengan tinta yang basisnya kedelai. Untuk branding sendiri, mereka banyak menggunakan tulisan-tulisan tangan yang memang tulisan-tulisan tangan kan selalu kita kenal dengan wah ini natural banget ya, alami banget. Mereka jadi membuat logo ataupun apa, ataupun tulisan ataupun font dengan tangan. Untuk desainnya sendiri, bentuk-bentuk yang ditampilkan itu lebih banyak melengkung, kayak misalkan bentuk-bentuk daun seperti apa, ataupun garis-garis yang abstrak mungkin misalnya seperti tulang daun itu apa, tekstur-tekstur yang digunakan mungkin bisa kulit pohon, atau mungkin tekstur dari dinding rumah kita, misalnya dinding semen, itu kan masih sifatnya masih natural alam, walaupun memang udah memakai unsur bangunan something gitulah ya. Jadi bisa dilihat dari logo-logo ini juga dia menggunakan bentuk-bentuk melengkung dan unsur-unsur elemen visualnya itu juga ada daun-daunan, ada matahari, bentuk-bentuk abstrak. Dan penggunaan warnanya pun warna-warna yang sifatnya earth tone, kayak hijau, terus biru tua, atau misalkan warna-warna yang merupakan turunan dari warna alam. Misalkan warna api, merah, dipakai warna pink atau oranye. Walaupun neon juga memakai warna-warna alam yang sifatnya ya tergantung dari hue and saturation-nya. Oke. Lanjut,
untuk yang ini, karena tadi kita udah ngebahas tentang alam, maka akan kita kembali masuk ke teknologi. Nah, yang paling populer dari tahun 2023 sampai sekarang, ya sampai mulai tahun ini, dan diperkirakan masih akan populer adalah pixel art. Pixel art itu dari mana sih? Tentu semua orang udah tahu, ya nggak semua orang, mungkin yang hidup pada sebelum Gen Z, sampai mungkin Gen Z dan generasi setelahnya mungkin tahu namanya Game Boy atau visual PS1 yang masih menggunakan gaya pixel art. Gaya pixel art sendiri sebenarnya memang terinspirasi dari sini karena menimbulkan rasa nostalgia. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini juga tentang font yang dibuat seperti pixel, ini bisa diaplikasikan ke dalam semua brand. Untuk font-fontnya dan bentuk-bentuk foto dan bentuk-bentuk gambar-gambarnya ini juga bisa. Jadi pixel art ini walaupun kesannya tidak serius, tapi sebenarnya bisa diaplikasikan ke semua brand. Hanya saja penggunaannya itu harus dipikirkan, maksudnya tujuannya untuk apa? Apakah untuk campaign? Mungkin kurang ideal untuk brand, kecuali kalau brand yang dimaksud itu memang yang ditujukan untuk halayak muda atau yang lebih bebas. Nah, selain dengan bentuk pixel art yang seperti ini, pixel art juga bisa digunakan untuk hal yang serius. Nah, contohnya adalah ini. Ini banyak digunakan mostly di website, desain-desain seperti ini, karena kesannya kayak technical banget, teknologi banget, kayak keren, ada maskulin sedikit, tapi itu tergantung gimana nanti kita pengaplikasiannya. Bisa juga dibuat desain yang lebih girly, tapi bisa juga dibuat untuk desain lebih maskulin. Bahkan pixel art sendiri itu juga bisa digunakan selain dijadikan gambar dan font, itu bisa juga untuk sebagai super grafik atau pattern dan bahkan frame foto. Tapi perlu diingat bahwa penggunaan pixel art itu tergantung seberapa apa yang mau kita tonjolkan, karena memang tidak semua gaya desain itu bisa diterapkan ke dalam brand itu sendiri. Nah, syarat penggunaannya pun sebenarnya nggak terlalu sulit, asal pastikan penggunaan visual, baik foto maupun tulisan yang dipakai itu tajam, karena kalau tidak, nggak akan ada bedanya dengan gaya pixel art yang pernah terjadi pada tahun 90-an dan awal 2000-an. Nah, ini berikut ada contoh. Jadi pixel art ini sebenarnya nggak harus, apakah fontnya harus pixel ala-ala game? Enggak. Di sini juga ada bagaimana cara menerapkan pixel art ke dalam tiap font, baik dari font script, tulisan sambung, ataupun font yang memang bold banget. Tapi ini nanti bisa diklik, bisa dipelajari. Oke. Kemudian ini adalah masuk ke composition heavy design. Composition heavy design ini sebenarnya adalah lawannya dari minimalis design yang memang sempat tren, tapi tahun ini, bahkan mulai dari tahun 2023, itu sebenarnya desain minimalis itu mulai ditinggalkan, karena orang merasa itu so yesterday dan tidak banyak informasi yang bisa kita tampilkan dalam minimalis design, karena tujuan desain itu adalah untuk menarik perhatian orang, sedangkan kalau minimalis orang kayak ya udah gitu. Nah, makanya muncullah composition heavy design. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat dari nggak ada sedikit pun ruang ya white space lah ya istilahnya. White space yang tersisa dalam satu kanvas artwork. Semuanya ada maksud dan tujuannya. Misalnya kita bisa lihat dari biasanya ucapan greetings dari Presiden Jokowi. Selalu di setiap sudut gambarnya itu terdapat sebuah pesan. Kayak misalkan nih kucing yang ada anak ayam atau anak bebek ini. Tapi kenapa sih kok orang harus pakai composition heavy design dan meninggalkan desain minimalis?
Karena setelah ditelusuri, attention grabbing kita makin hari itu makin turun. Jadi untuk supaya orang itu nggak mudah untuk scrolling dari satu konten ke konten yang lain, maka harus ada attention grabbing-nya yang focal point gitu loh. Jadi orang tuh langsung set, oh selamat hari ibu gitu misalnya contoh ya. Ini paling gampang karena selamat hari ibu. Tapi ibu-ibu apa aja sih yang digambarin? Karena mereka tidak hanya sama hari ibu tuh foto satu di belakang gitu. Enggak. Tapi untuk supaya orang itu masih berlama-lama dalam satu artwork, mereka itu menggunakan berbagai macam detail. Misalkan ini sayur, tukang sayur, terus misalnya ada ibu-ibu ngobrol, ada ibu-ibu yang lagi ini ibu rumah tangga, ada juga ibu yang lansia dan lain-lain sebagainya. Jadi orang tuh bisa berlama-lama untuk melihat apa pesan yang ditampilkan dalam greeting ini. Nah, greeting ini dimaksudkan untuk menyampaikan berbagai macam profesi ibu, baik ibu rumah tangga maupun ibu karir, gitu. Dan juga biasanya poster-poster ini tujuannya memang untuk marketing, makanya bisa dilihat seperti Pestapora, instead of menggunakan desain yang sifatnya minimalis walaupun memang keren, tapi untuk menggambarkan festifnya, makanya mereka menggunakan composition heavy design. Jadi untuk menggambarkan acara itu tuh sangat meriah, sangat menarik, walaupun mungkin kita perlu takes time untuk melihat satu-satu, oh ada melon, ada jeruk, ada anggur gitu. Tapi tujuannya apa ya? Mungkin karena kita tidak, ya mungkin karena saya sendiri nggak dalam acaranya, jadi ya kurang tahu maksud pesan disampaikan itu apa. Tapi at least bisa dilihat bahwa ini dari meja buah ini sangat attention grabbing. Jadi kita nggak akan mungkin scroll tanpa sadar kita ngelihat buah apa aja yang ada di dalamnya itu. Nah, itu salah satu bentuk attention grabbing yang sangat diinginkan oleh mostly tim marketing. Biasanya bisa jadi event, bisa jadi branding untuk campaign sesuatu. Itu supaya orang tuh kayak makin keinget, makin lama orang makin hafal gitu. Ini bisa dilihat juga dari bentuk-bentuk ilustrasi. Ilustrasinya nggak hanya ilustrasi flat, tapi bisa juga foto, bisa juga 3D, bisa juga ilustrasi yang menggunakan hand drawing kayak Procreate ya, sama lah ya dengan ucapan greeting dan yang ada di kanan bawah ini. Oke, sekarang masuk ke warna. Walaupun warna sempat kita populer namanya ada earthy tone, ada pastel color, tapi ada juga namanya vibrant colors atau warna yang sifatnya bold dan vivid. Ini akan sangat tren banget meninggalkan, kembali lagi ke desain minimalis yang mulai ditinggalkan, maka orang-orang akan lebih memilih warna ini dengan tujuannya ini very eye catching untuk dilihat. Oke, ini contohnya. Sebenarnya contoh yang ditampilkan ini masih banyak banget kita sering temui sehari-hari, tapi mungkin kita nggak nyadar. Misalkan, kosmetik mostly menggunakan warna-warna yang vivid karena untuk menarik perhatian, tapi ada juga yang menggunakan warna-warna pastel atau warna-warna soft, tergantung dari konsep apa yang diusung. Banyak juga ini bisa terdapat di website. Biasanya website yang dipakai ya bisa jadi website yang memang tujuannya untuk orang-orang yang berusia lebih muda, atau orang-orang kreatif, atau orang-orang yang technical teknologi banget, tapi masih harus menyesuaikan tren karena banyak sekali stereotype untuk beberapa teknologi people gitu yang memang kayaknya kaku atau apa, tapi kan untuk brand marketing itu kan secara tidak menjual, jadi mereka menggunakan warna-warna vivid untuk supaya eye catching, grabbing gitu. Ilustrasi juga bisa, ini contohnya. Seperti ini kurang lebih kira-kira. Jadi warna-warnanya bisa diaplikasikan ke warna solid, ataupun warna gradient, atau warna produk, atau warna bahan-bahan elemen. Pokoknya yang penting itu bikin kita tuh kayak wah langsung terhadap warnanya tuh langsung masuk gitu ke benak kita. Nah, karena tahun 2023 ini kita ada istilah namanya Barbie Hammer ya. Barbie Hammer dan Barbie itu kembali naik lagi, gak cuma sekedar mainan anak-anak, tapi itu sebagai salah satu source of nostalgic. Seperti pixel art, orang-orang yang mungkin merasa nostalgic dengan Barbie yang lahir
yang lahir mungkin sebelum era Barbie mulai ditinggalkan ya mungkin sekitar, ini kurang search juga, ini sekitar 90-an atau apa gitu kan. Udah banyak varian-varian game yang udah tersedia, jadi Barbie atau dan sebagainya itu mulai ditinggalkan gitu. Dan dengan munculnya kembali film Barbie gaya desain Barbie itu naik lagi gitu. Ini masih menyambung dengan vibrant colors, karena seperti yang kita tahu Barbie itu sangat bold, sangat vivid, dan sangat vibrant. Mostly warna pink. Nah ini contohnya. Kalau misalnya kita lihat, dunia Barbie itu plastik banget, palsu banget, tapi kok bisa nostalgic ya? Ya karena mungkin dulu pas kita kecil kita main Barbie, jadi kita kayak oh mengenang masa lalu. Ataupun untuk mungkin yang generasi yang akan datang atau generasi Gen Z dan setelahnya, ya Barbie ini kayak semacam pop culture yang membuat mereka tuh mengenang, oh ternyata kita pernah ya ada desainnya begini, dan ternyata ini pun sangat style gua banget gitu. Dengan semakin berkembangnya dari fashion, dari film pop culture, atau mungkin dari teknologi yang memungkinkan untuk membuat desain ini tuh terasa real walaupun sebenarnya palsu. Dan harus diingat bahwa Barbie itu sangat terkenal dengan kepalsuannya, dan ada istilah namanya plastik kan. Jadi ciri khas desain Barbie itu adalah main di teksturnya, tekstur 3D. Seperti ini. Bisa kita lihat dari kiri atas, itu banyak banget main 3D, banyak main tekstur, banyak contohnya bulu-bulu palsu, balon, karet, rubber, bentuk-bentuk yang sangat-sangat melengkung, sangat-sangat feminin, dan bisa dilihat itu makin bentuknya tuh walaupun agak abstrak, walaupun terlihat agak aneh ya, misalkan bentuk font ini, tapi inilah yang menjadi akan diperkirakan naik untuk tahun 2024 karena Barbie itu masih sampai sekarang tuh masih bisa berkembang desainnya. Selain menggunakan warna-warna pink, warna-warna yang feminin banget, 3D itu benar-benar kenceng banget di sini. Kalaupun tidak menggunakan 3D seperti yang ada di kanan atas ini yang ada ponsel, tapi itu masih menggunakan elemen warna yang sifatnya feminin, biru, pink, kuning, dengan saturasi yang bukan saturasi, dengan brightness yang lumayan cerah, itu tuh cocok banget untuk Barbie. Dan tekstur-tekstur yang kesannya tuh palsu banget kayak gel watery, terus bulu, kain, pokoknya yang sifatnya tuh fox banget. Nah itu tuh Barbie. Oke. Ini kita mungkin belum pernah dengar atau jarang terdengar, tapi kemungkinan akan naik lagi karena Reddit Glass ini awalnya berasal dari desain interior. Kalau misalnya kita lihat dari bangunan-bangunan yang ada, biasanya kaca-kaca ini tuh sering banget dipakai. Tapi kenapa sih kok bisa masuk ke desain grafis, kan itu bangunan gitu. Nah, pertama, Reddit Glass Effect ini itu sangat bagus banget untuk dimainin sebagai motion, membantu menjelaskan teks, membantu untuk memperbagus teks dan elemen visual. Jadi itu sebuah elemen visual sederhana itu bisa jadi bagus karena ada depth dari si Reddit Glass Effect ini. Jadi sangat ideal untuk animasi dan memberikan kesan modern, tapi ada sentuhan mewahnya juga, nggak cuma modern talk atau gimana, tapi masih kelihatan bahwa itu tuh mahal, padahal mungkin sebenarnya biasa aja. Misalkan contoh animasinya bisa dilihat, ini ada efek 3D dari glass effect-nya, untuk font juga, dan untuk foto-foto juga bagus. Jadi kesannya kayak ada mungkin sedikit minimalis ya, karena memang ini keberatan di efek. Kalau misalkan kita menggabungkan satu efek ini dengan gaya visual yang lain, nanti jadi kepenuhan. Nggak akan ada orang yang mau lihat di mana focal point ditampilkan, orang jadi bingung. Jadi memang harus dipilih. Kalau misalkan pakai foto filter, ya foto filter. Kalau mau pakai efek elemen visual yang vibrant atau pixel art atau Barbie, ya berarti foto filternya harus dikurangi. Nah, ini nanti ada contohnya. Itu nanti bisa dilihat juga. Ini adalah contoh penggunaan Reddit Glass Effect-nya. Tapi karena di sini ada menyusun
nama gradient, maka kita akan mulai masuk ke gradient abstrak. Gradient abstrak ini memang ada sangkut pautnya dengan vibrant color ini, tapi perlu diingat bahwa vibrant color itu satu warna, satu kesatuan, kita lihat matanya nggak pusing. Tapi kalau gradient abstrak, mengingatkan kita pada word art-nya Microsoft Word, yang warnanya tuh nabrak, gak jelas kenapa tiba-tiba ada abu, kenapa ada hitam, kenapa ada oranye, kenapa ada pink, ada emas. Itulah gradient abstrak. Jadi memang beneran perpaduan warnanya tuh abstrak banget, out of the box. Jadi itu ada kesan kayak surrealis. Dan ini pun sebenarnya sedikit melenceng dari gaya desain, di mana kita tuh kalau bikin desain itu dituntut untuk menggunakan warna yang perpaduannya bagus. Jadi orang bisa tercerna, orang awam pun bisa membaca maksud dari desain ini. Tapi untuk gradient abstrak itu orang bakal kenapa ya gitu. Tapi itu bisa diakali dengan menggunakan font, atau salah satu elemen dari desain ini harus jelas. Jadi orang tuh bisa paham maksudnya. Misalkan seperti pengumuman ini kan dia menggunakan warna yang emang pucet banget, maksudnya nggak terlalu cantik lah untuk berdiri sendiri. Tapi ya misalkan dibantu dengan teks, maka terlihatlah dengan jelas tujuan dari desain ini, penggunaan ini. Walaupun penggunaan desain gaya visual abstrak, gradient abstrak ini memang tujuannya hanya untuk dekoratif ya, nggak terlalu visual on point banget. Cuman ini salah satu gaya visual yang bakal mungkin bisa jadi kalau udah bosan dengan vibrant color yang masih kesannya kayak bukan kaku ya. Ya ada beberapa orang yang memang bosan lah warnanya perpaduan-paduan, gue pengen bikin yang beda dari yang lain. Nah ini salah satu gradient abstrak tuh seperti ini. Bisa pakai bentuk-bentuk yang abstrak atau warna-warna yang abstrak. Nah, udah mulai mencapai slide terakhir, ada teknik baru yang sebenarnya ada yang baru dan ada yang lama. Yang lama itu adalah grids dan visible borders. Itu kita udah sering banget lah melihat, tapi ini nanti akan dijelaskan lagi. Dan yang paling baru adalah AI. Pertama kita ke grids dan visible borders dulu. Ini banyak banget dipakai ke website. Ciri khas dari grid dan borders yang terlihat ini adalah ya shape ini kelihatan aja sih. Dia nggak berlawanan dengan minimalis yang full foto, text only atau icon only, nggak. Mereka masukin semua tapi dikotak-kotakin. Jadi kesan yang berantakan pun masih terlihat rapi dan bisa diterima oleh mata. Ini bisa kita lihat, misalkan contoh yang paling pertama adalah saat mau masukin template-nya Instagram yang add stickers, GIF, segala macam, itu tuh udah mulai ada kotak-kotak tersendiri. Nah itu contohnya. Kotak yang ditampilkan itu pun bisa jadi kotak atau rounded corner, tergantung kita tuh mau menampilkan gaya desain seperti apa. Kalau misalkan kita mengacu dengan gaya sebelum-sebelumnya, vibrant color, pixel art, itu tuh ya banyak yang menggunakan bentuk-bentuk yang seperti ini, rounded corner, supaya ada kesan sentuhan modern, tapi masih ada retro-retro dikit lah gitu. Jadi harus pintar-pintar mix and match-nya. Nah, ini tujuannya supaya kembali lagi desain bisa full, kita nggak perlu makan page banyak-banyak untuk ngejelasin satu, ya kita tata dengan rapi. Grid yang pada umumnya biasa dipakai oleh desain, hanya saja kita tambahkan shape. Jadi orang tuh bacanya terstruktur. Nggak perlu khawatir lagi dengan desain minimalis yang kita baca, nggak tahu nih mau baca yang mana dulu misalkan. Tapi kalau dengan ditambahkan kotak ini, maka kita tuh bisa secara satu itu bisa kita baca dengan baik. Gitu. Dan yang terakhir adalah AI assistance. Walaupun masih banyak banget perdebatan, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa AI itu membantu banget, mostly untuk marketing materials. Jadi kita bisa bikin satu KV, lalu kemudian kita turunkan menjadi beberapa bentuk seperti ini. Dan karena seperti yang udah dibilang bahwa
3D dengan tekstur itu menjadi tren tahun 2024, maka kita bisa juga membuat font sendiri, memasangkan tekstur sendiri tanpa perlu memakai 3D software lagi kayak Cinema 4D lah, Blender, itu nggak usah gitu. Misalnya kita bisa langsung generate sendiri. Jadi kebutuhan marketing yang sifatnya cepat itu bisa langsung diproses gitu tanpa perlu menunggu render dari 3D lagi. Kemudian ya manipulasi foto, bikin ilustrasi, ya gitulah. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Berikut ada source-nya kalau ingin diperiksa. Nanti link akan disertakan di Basecamp. Iya. Gue juga Silakan. udah mulai terpapar desain-desain style yang Erni jelasin di sini. Plus mungkin gue gue inspired juga sama banyak kreator orang-orang sih, jadi bukan brand sebenarnya ya, di di Instagram mungkin khususnya ya, sebenarnya di TikTok juga, cuman kan ya udah TikTok kan nggak terlalu estetik yang gimana. Ini gue pengen share sedikit aja. Silahkan. Nah, ini beberapa contoh orang-orang sih, termasuk sebenarnya kawan-kawan kita sendiri ya, seperti Bung, Tito gitu. Gue merasa kayak salah satu hal terpentingnya itu dari kreator-kreator ini, kan ini banyak ya beda-beda gitu ya. Yang gue lihat tuh mereka unapologetically themselves gitu. Jadi mau kata Erni kan ada tren ada banyak gitu. Mereka tetap estetik, mereka tetap indah dan menyenangkan dilihat tentunya. Cuman mereka juga sangat dominan menunjukkan ya karakter mereka kayak apa gitu. Gua rasa itu sesuatu yang juga bisa kita terapkan gitu ya. Jadi be unapologetically ourselves, terus jangan terlalu pusing kayak misalnya kita biasanya pakai estetik yang agak-agak blur-blur gini, tapi tiba-tiba ini ada yang high contrast dan super tajam. Menurut gua nggak usah terlalu overthinking, hajar-hajar aja gitu. Dan kalau memang itu masih kayak sejalan dengan ya estetik kita secara keseluruhan gitu. Terus kayak media-media juga kayaknya banyak juga yang media bukan media besar mainstream yang lebih eksperimental, mereka juga lebih artsy somehow, tapi tetap juga menarik. Katakanlah mereka fontnya di sini pakai apa, di situ pakai apa. Gue nggak tahu ya, mungkin teman-teman desain bisa lebih menyimpulkan gitu ya. Ini sebenarnya mereka tuh stylenya apa. Cuman gue melihatnya mereka tidak terlalu memagari satu desain saja, satu style aja untuk apa yang mereka pakai gitu loh. Selama itu tuh membentuk suatu karakter dan style yang akhirnya menjadi karakter mereka juga gitu, menjadi style mereka. Intinya sih itu ya maksud gue. Cuman banyak lah yang bisa dijadiin referensi, cuman beberapa yang gue temui salah satu hal menariknya itu. Begitu aja. Desain tren 2024 ini makanya nggak ada apakah ini bakal terkenal foto base, apakah bakal terkenal ilustrasi, apakah bakal terkenal 3D. Karena sebenarnya semua tuh bisa berkembang kan, nggak ada keterbatasan. Ya mungkin memang kalau untuk kebutuhan kita misalkan branding atau marketing, memang desain minimalis itu mulai ditinggalkan karena memang kenyataannya benar bahwa kita tuh nggak bisa melihat sesuatu tuh sebentar terus langsung paham. Jadi kita orang tuh harus pelan-pelan dituntun gitu untuk memahami isi yang kita maksud. Makanya instead of menggunakan tulisan dan foto doang, alangkah baiknya kalau misalkan kita bisa menampilkan salah satu yang attention grabbing-nya gitu. Misalkan kayak kalau kita lihat dari PPT yang pertama itu ada penggabungan berbagai macam font. Walaupun sebenarnya itu pusing, tapi memang itu orang tuh kayak bakal ngeliat, oh ini fontnya nyambung, oh ini fontnya pixelated, oh ini fontnya serif. Sekedar itu aja tuh sebenarnya udah bisa bikin orang untuk berlama-lama melihat suatu desain gitu dibandingkan dengan desain yang polosan aja. Tapi kan sekali lagi bahwa semua gaya visual 2024 ini harus diperhatikan dengan branding yang akan kita sampaikan. Jadi nggak bisa dipaksa gitu. Tapi untuk sekedar FYI aja, memang tahun ini tuh ya bakal rame lah gitu. Bahkan sampai ada 24 tren desain yang memang wah ini kalau gue masukin semua juga gue bakal modal gitu ya. Jadi ya udah akhirnya dipilih lah beberapa yang emang sekiranya bisa kita terapkan gitu di dalam proyek kita ataupun yang mungkin proyek personal kita ataupun mungkin branding Comcap someday gitu.
Jadi apakah jadinya kalau ketika kita mendefine desain turunan di sosial media untuk project, let's say misalnya Mitrans gitu atau Moka gitu ya, atau mungkin SSI gitu. Nah itu jalan tengahnya supaya di satu sisi sejalan dengan on brand gitu, atau sejalan juga dengan tren, itu kayak gimana ya? Apakah jadinya kita memutuskan bahwa desain yang kita turunin ini karena Instagram ya, terus audiens seperti ini ya native aja, jadi on brandnya tuh agak-agak melenceng gitu, maksudnya mungkin cuma 20% aja, sisanya demi audiens aja gitu, demi attention aja gitu. Jadi ya udah gitu, karena attentionnya semua mengarah ke sini, kita bikin kayak gini karena di Instagram kayak gitu, di LinkedIn kayak gitu. Jadi kayak ada banyak turunan gitu dari setiap platform gitu untuk setiap project dalam sosial media misalnya. Ya, penggunaannya sebenarnya harus diperhatikan nanti gimana maksud brand yang mau jadi kita kan bikin branding nih, terus ya harus dijelaskan dulu kenapa sih kita misalkan milih pixel art gitu, karena mungkin tujuannya karena basisnya teknologi, jadi kita pakai pixel art. Ya bisa diakali dengan ini, kalau misalkan langsung berpikir itu adalah mungkin di covernya bisa diakali, karena kan cover itu tujuannya untuk menarik perhatian orang kan. Misalnya, wih lucu nih SSI tumben pixel gini gitu, ya udah. Tapi bagaimana nanti penggunaannya itu ya harus dikomunikasikan lagi sih ke klien. Kita tujuannya begini. Desain tuh bikin branding, untuk bikin desain tren ini aja mereka biasanya testing dulu, kira-kira mana nih yang bikin testing dulu apa yang misalnya mana yang bisa masuk ke dalam audiens gitu. Jadi ya harus dicoba dulu, tapi mungkin penggunaannya bisa diminimalisir, kayak misalkan nanti gimana sih cara ngeklik? Bisa dilihat nanti ada contoh namanya Mapa. Nah itu tuh biasanya dia tuh ada menggambarkan satu contoh desain yang memang dia pixel art nih, tapi nggak kelihatan nggak? Kelihatan, aman. Ini Behance-nya kelihatan? Enggak kan? Bentar. Ini contoh untuk Mapa, ini pixel art ya. Maaf, dia banyak video sih, jadi emang agak lelet. Nah, dia kan poin utamanya adalah pixel, tapi dia bisa menggabungkan itu jadi kelihatan nggak terlalu eksperimental banget. Seperti kita tahu SSI kan orangnya emang agak high maintenance ya istilahnya gitulah untuk desainnya. Tapi ini bisa mengawinkan ke pixel art, mungkin bisa jadi hanya elemen saja, bisa jadi hanya font saja. Jadi tetap nggak meninggalkan unsur SSI yang memang terkenal dengan coolcast-nya itu gitu. Ini contoh-contohnya, misalkan hanya 3D doang. Tapi walaupun di sini menggunakan pixel art, dia nggak terlalu colorful atau gimana banget sih. Ini websitenya aja ya udah kayak misalkan walaupun kita bilang minimalis is so yesterday, tapi tetap aja karena mereka memang ya pixel ini mau buat tonjolin, jadi ya udah gitu. Nggak terlalu banyak warna atau vibrant yang ditampilkan juga, vibrant color yang ditampilkan juga, cuma hanya beberapa tertentu doang cover misalnya. Oke, ini sambil ya gitulah di sini. Kira-kira menangkap nggak? Maksudnya masuk nggak pertanyaan jawabannya? Penasaran aja sih, nanti directionnya kayak gimana ya gitu ya, ketika misalnya tadi SSI, kita SSI let's say gitu ya, pengen mendepankan karakter ini, pesan ini, terus kemudian masuk ke Instagram, terus kita ngelihat bahwa Instagram trennya seperti ini, foundersnya
stylenya seperti ini, konten yang diminati kayak gini, attention yang diharapkan seperti itu. Jadi kayak melencengnya nggak apa-apa agak jauh gitu dibanding brand guideline awal. Begitu juga nanti begitu ke LinkedIn bisa jadi beda gitu. Jadi apakah jadi kayak gitu atau kayak gimana gitu. Penasaran sih eksekusinya nanti. Ya kita coba. Menarik sih memang Pixel ini bakal tren yang paling tren banget karena memang hampir semua brand tuh ya banyak yang pakai pixel art ini sih. Gue mungkin mau bantu jawab ya. Yang bisa dilakukan itu salah satunya dengan kayak melakukan eksperimen tapi dengan lingkup yang terbatas gitu, contain. Mungkin sebuah event yang menjadi bagian dari sebuah brand besar gitu atau sebuah mini campaign yang misalnya bisa kita push untuk kita coba deh pakai eksperimental visual seperti ini. Toh ini bakal selesai juga gitu. Jadi ada dari sisi brand mereka ada safety net gitu. Oke, kalau misalnya nggak works, ya udah emang nanti kan bakal selesai. Terus habis itu akan balik lagi ke brand yang semestinya gitu, yang bukan semestinya yang defaultnya mereka. Selain itu mungkin apa ya yang bisa menenangkan hati mereka tuh mungkin kayak case study kali dari brand-brand serupa atau meskipun bukan di vertikal atau di industri yang sama tapi maksudnya jangan kasih referensi dari luar negeri juga gitu, tapi misalnya ini ada loh brand dalam negeri yang coba juga seperti ini terus nggak apa-apa kok, aman-aman aja gitu, nggak dibully sama netizen juga gitu. Jadi mereka ada rasa aman gitu dari case study atau dari experience brand sejawat lah istilahnya gitu. Ya, gue setuju sama Reza untuk referensi dan case study. Tapi di sisi lain gue juga merasa memang kita sebagai konsultan, kita sebagai kreatif digital gitu yang memang akan terus ngikutin tren gitu. Memang itu mungkin kayaknya bagian dari responsibility kita untuk ngasih tahu klien bahwa ini loh yang sekarang ini bisa tren, apa yang bisa kita adaptasi, apa yang kira-kira tetap harus berpegang teguh sama brand guideline mereka misalnya, tapi apa juga yang bisa sebenarnya udah harus mulai berubah gitu. Karena pada dasarnya nggak bisa terus-terusan stagnan juga di social media gitu. It's a social channel anyway gitu, nggak seperti billboard atau seperti mungkin LinkedIn yang lebih LinkedIn yang lebih kaku atau lebih resmi. Jadi memang harus kitanya memberikan referensi itu betul dan mendorong mereka untuk berani bereksperimental supaya ya tidak outdated kali ya. Gua rasa sih gitu. Ya, karena mereka juga nggak paham kan. Maksudnya kalau kita kan sehari-hari ngeliat Pinterest, sehari-hari ngeliatin desain, banyak makan referensi, jadi kita kayak, oh ini mah sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi ya itu mungkin klien kayak, aduh gimana ya kalau misalkan nanti, mungkin karena mereka kan mikir mungkin untuk audiens yang lebih tua, lebih senior, itu kayak apa sih tulisan apa sih, X ini nih, apa sih ini nggak nyambung banget. Tiba-tiba muncul ini, muncul itu, ada desain 3D glowing atau apa misalnya gitu. Nah itu harus memandukan mereka supaya mereka tuh paham gitu. Iya. Sebenarnya itu bagus banget. Sebenarnya bagus banget sebuah brand untuk bisa evolving every year itu, untuk misalkan tahun ini mereka vibrant, tahun depan misalnya mungkin mereka photo based, terus tahun depannya lagi entah mungkin mereka apa. Mungkin mereka menggabungkan dua desain di tahun sebelumnya dan jadilah tahun ketiga misalnya gitu. Tapi ya itu harus dijelaskan, harus benar-benar disampaikan aja lah maksudnya. Tahun ini tuh benar-benar tidak terbatas banget desain itu, kita mau tetap minimalis silahkan, atau tetap minimalis tapi mengambil salah satu, saya mau ambil pixel art silahkan, karena memang itu ada juga contoh pixel art yang memang maskulin banget kan warna-warnanya. Sebenarnya sebuah desain tren itu bisa terus berlangsung di masa yang akan datang, kayak misalnya abstract shape itu atau natural reference design itu tuh bisa bertahan karena memang kebutuhan dan pasarnya itu ada. Jadi itu bakal tetap jadi desain tren walaupun mungkin memang penggunaannya sedikit
karena kan dikit ya orang yang menggunakan barang-barang printing itu kecuali barang-barang produksi misalnya kosmetik, obat gitu ya. Berarti penggunaan sebuah desain trend itu ya sebenarnya meluas gitu. Makanya tidak dimasukkan ini cocoknya apa sih? Ini cocoknya apa desain trend ini enggak. Karena memang kalau misalkan kita masukkan ke dalam kita kotak-kotakan nanti takutnya orang bakal jadi oh berarti gue nggak bisa pakai pixel art di kampanye lingkungan. Ya, bisa kalau memang misalkan kita memang tujuannya memang mau menarik perhatian orang ya ikutlah desain tren. Tapi memang harus dipikirkan juga sih apakah kira-kira audiens ini paham apa enggak. Tapi sekali lagi nggak terbatas di aspek-aspek mana sih. Ya itulah. Pokoknya memang harus trial and error untuk menggunakan desain tren ini secara wise. Jadi ya gitulah. Sekian dan terima kasih.